masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua, dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Di Jumat ada sekejap waktu yang sangat singkat dan dihadiahkan oleh Allah kepada kita agar digunakan untuk berdoa. Siapa yang mampu memanfaatkan waktu singkat itu untuk berdoa, bertepatan dengannya, sesuai adabnya, maka terjawablah doa yang ia mohonkan. Waktu ini banyak ragam pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan juga dan dikuatkan dalam beberapa riwayat waktunya ba'da asar menjelang maghrib. Maka biasakan berdoa, manfaatkan malamnya, subuhnya, siangnya, sorenya, menjelang ke maghribnya. Minta kepada Allah. Boleh jadi di antara sekian doa itu, itulah yang bersamaan dengan waktu yang dijanjikan. Kata Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi, dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah, asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan, asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Perhatikan, kata Allah, nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas. Enggak, dikasih gempa 7,4 aja udah lari semua keluar. Ini kasih 7,4 aja itu sudah lupa dengan dunia. Dia kumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli. Dia keluar. Ini baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, memikirkan dunia nggak ada. Selesai Anda. Ya Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Jadi jangan sampai ada adik-adik juga mahasiswa yang belajar, ya, ke kampus belajar pintar. Kalau cuma pintar, yang belum beriman pun bisa. Ilmu yang telah Anda pelajari itu bertahun-tahun,
Berapa yang sudah meningkatkan iman Anda kepada Allah? Berapa yang sudah mengenalkan Anda dengan Allah? Berapa yang sudah menguatkan Anda untuk menunaikan sholat tepat waktu? Ya, kalau cuma pintar, yang lain juga banyak. Jadi pulang dari sini, apa yang kita dapatkan mendorong kita untuk jadi lebih baik. Kalau belajarnya seperti itu, maka berubah nanti majlisnya menjadi fi sabilillah. Dan setara dengan mujahid. Kalaupun kita tidak suka, yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Silakan cek. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun tidak pernah disebutkan nama aslinya. Antum silakan cari, di Quran tidak akan pernah ditemukan. Fir'aun itu gelar Faraoh, Raja Mesir. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan siapa nama aslinya. Itu tuh. Silakan cek ya, sehari lagi buat sadar ngapain nyari itu. Karena yang dipersoalkan oleh Quran bukan namanya, itu perilakunya. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah kepada Anda, yang Anda perbaiki itu perilakunya, bukan mencela orangnya. Karena ketika Anda mencela nama seseorang, barangkali ada orang dengan nama yang sama belum tentu punya perilaku yang serupa. Jaga sholatnya. Bagi yang muslim ya, jaga sholatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat jika sudah tiba waktunya. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk dimudahkan pekerjaan. Jelas? Manusia itu banyak anehnya hari ini. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu. Dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi. Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus, kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Kata Allah, kalau memang ingin rumah tangga yang benar, rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang baik, maka jadikan niat pertamanya bukan hanya untuk bersatu, tapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat, tapi harus yakin. Karena kalimat Qur'annya mesti yakin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini nggak main-main ya, ini nggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, rasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah, astagfirullah. Mulai hari ini, coba perbaiki diri kita, pulang lebih baik. Yang kedua, perbaiki diri sendiri sebelum banyak menyebutkan orang lain. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah. Kalau bukan kita, insya Allah anak keturunan bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, siapapun yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekati. Ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Kalaupun ada yang kurang baik dari sikap dan sebagainya, maka tidak ada yang sempurna dari semua orang. Yang penting tidak harus mewarisi keburukan-keburukan yang mungkin diwariskan oleh siapapun. Kata Allah, saya tahu kalian itu pengen sukses dan bahagia. Ada yang sukses di pekerjaan, tapi nestapa di kehidupan rumah tangga. Bahagia nggak dapat. Ada yang bahagia
tapi pekerjaan nggak sukses-sukses. Kita mengharap keduanya, maka keduanya disebut dengan falah. Kata Allah, saya tahu kamu itu pengen bahagia, pengen sukses. Walaupun ukuran itu semua bisa relatif. Suksesnya Bilal dengan Utsman kan tidak sama. Suksesnya Utsman dengan Ali kan tidak sama. Tapi semua merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Utsman bahagia tidak? Sukses tidak? Pebisnis yang sukses dan bahagia kan? Ali bahagia tidak? Sukses tidak? Ali itu cendekiawan, barokahnya di ilmu, bahagia hidup rumah tangganya. Bilal bahagia tidak? Sukses tidak? Nih informasi penting nih, Bilal itu sepeninggal Nabi ditawarin jadi hakim agung, nolak. Kalimatnya sederhana dalam penolakan itu. Kisahnya begini, Bilal itu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Milih adzan itu karena sudah melihat potensi-potensi yang lain terisi semua. Ilmu ada Ali, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Harta ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Di kedudukan ada Abu Bakar, ada Umar. Di diplomasi ada Amr bin As, ada Muawiyah. Yang belum cuma satu, tenaga. Maka dipilih jalur ini buat jadi muadzin. Ini nanti melahirkan fikih marbot. Hati-hati nih. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai, Nabi komen. Kembali di like dan di share sampai ke kita sekarang. Apa komen Nabi? Saya mendengar terumpah kakinya Bilal di taman surga. Bilal begitu mendengar itu langsung disambut. Kalau sudah dengan adzan terumpah kaki nyampe ke surga, nyapain lagi cari harta kayak Utsman? Itu yang dijaga tuh, visinya udah jelas. Jadi itu yang dipertahankan. Takut diberikan jabatan sehingga kehilangan potensi surga yang sudah ada jaminannya. Bukan nggak pengen ngambil, sudah mengambil. Ini passionnya di sini. Jadi mesti bangga kalau Anda tahu dengan adzan itu tahu fikihnya, bangga jadi muadzin. Nggak harus merasa rendah dibandingkan orang lain. Dunia kan hanya sepandang kita saja. Yang membedakan status itu kebiasaan kita. Kan di hadapan Allah semua takwanya. Jadi memilih takwa itu bisa banyak menunya. Jadi muadzin, alhamdulillah. Jadi imam, alhamdulillah. Jadi insinyur, alhamdulillah. Itu cuma ragam saja. Toh ketika pulang ke alam barzah, gelarnya semua sama kan? Oh. Almar. Oh. Serius. Quran surah ke-4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore pada asar, jangan tunggu malam sambil tahajud, karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua, sungguh-sungguh. Terus begitu. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan. Bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu. Sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali. Mohon sekali. Sebelum kita berpisah sekarang. Mohon ya.
Siapkan satu orang yang jadi rumah, jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya. Bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa, kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat, kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran. Ahli apa? Ahli Al-Quran. Dari mana taunya? Tafsirnya di surat Fatir, surah 35, ayat 33. Quran surah 13, ayat 23 dibuka dengan kalimat Jannatu adnin yadkhulunaha. Quran surah 35, ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang masuk surga lewat surga Adan, nggak boleh masuk surga oleh Allah kecuali pakai jubah kehormatan dulu. Pakai gelang-gelang emas, pakai mahkota kehormatan. Siapa orang ini? Ayat 32-nya ternyata ahli Al-Quran. Thumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika dipilih oleh Allah, dia konsisten sampai meninggal menjaga Qurannya. Di akhirat dia menjadi syafaat untuk keluarganya. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada taubat nih, pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman, jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa. Aku sayang, jangan putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima nggak kalau taubat? Masih bisa kembali nggak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qurannya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab. Hambaku, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud, tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis sampai hatinya lunak. Berusaha terus sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kalau Anda datang ke satu tempat, diminta kemudian silahkan cari yang Anda inginkan, bebas, minta apa saja. Apakah Anda akan langsung keluar dari situ? Pernah di barat itu ada orang-orang kaya yang datang ke mall. Begitu dia datang, tutup mallnya. Kepada pengunjung yang ada di mall, silahkan ambil apa saja yang kalian inginkan. Waktu kalian cuma 30 menit. Ya, ngambil, ada yang ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Saya perhatikan, nggak ada satupun yang menolak tawaran itu. Maaf, misal ada yang keluar dari situ, tidak. Saya bingung ya, kenapa kalau manusia nawarkan banyak dikejar? Kalau Allah yang tawarkan, kenapa nggak diambil? Kenapa kita memanfaatkan itu gitu? Teman-teman tuh pengen surga, dikasih, tapi kenapa nggak diambil? Dan yang lebih dahsyat tuh yang paling aneh, inginnya ke surga ringan diucapkan di lisannya, tapi perbuatan tidak mencerminkan itu. Bisa nggak teman-teman sesekali pajang di cermin? Lalu setelah cermin terlihat, lihat mata Anda, berapa kali mata Anda bermaksiat. Lihat lisan Anda, berapa kali lisan Anda berbuat salah. Lihatlah kemudian wajah Anda dan katakan, saya pengen ke surga dengan segala kesalahan yang Anda bawa. Apakah sanggup lisan Anda mengatakan, ya Allah berikan surga? Buka Quran surah keempat ayat 69. Ada 3 golongan yang tinggal dengan semua nabi. Siapa mereka? As-siddiqin, orang-orang yang jujur mengamalkan isi Quran. Di kamu pengusaha, kata Allah, berusaha yang baik, dia kerjakan dengan baik. Jujur, dia jujur, masuk golongan siddiqin. Siddiq itu bukan cuma benar, tapi membenarkan apa yang Allah perintahkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika diprovokasi oleh Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, diprovokasi, terutama Abu Jahal. Tinggal satu orang nih, kalau dia ini bisa ikut dengan saya, selesai dakwahnya Muhammad SAW. Diprovokasi, dicari. Tinggal satu orang lagi, kalau dia percaya dengan saya, selesai dakwah Muhammad. Ditarik, dibawa ke Jabal Qubais. Dengarkan apa kata Muhammad. Kata Abu Bakar apa? Kata Nabi Muhammad, saya tadi malam barusan diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke sini. Semua ketawa termasuk Abu Jahal. Dikira Abu Bakar akan mengatakan, ya sudah, Muhammad pendusta. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah Muhammad SAW mengatakan, sekarang di belakang bukit Jabal ini, Jabal Qubais, ada musuh akan menyerang kita dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya kepadanya. Membenarkan apa yang disampaikan Nabi dengan sepenuh jiwa, itu namanya shadiq. Tapi kalau terus dibenarkan dengan penuh keyakinan, siddiq. Jamannya siddiqin. Anda pengusaha, Anda yakin dengan hukum Allah, riba tinggalkan,
yang gak bagus tinggalkan. Anda masuk golongan sedekah. Anda yakin dengan amalan sedekah, kerjakan sedekah. Syuhada ini terakhir solihin. Ya tidak cukup dengan nama. Saya Pak Solihin Ustaz, bisa nggak masuk surga dengan Nabi? Tidak. 3 golongan ini. Jadi kalau Anda berhasil wafat saat ini misalnya, wallahu a'lam, wafat sudah amalan tinggi, dosa diampuni karena taubat dan sesurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ditanya, "Akhi, kamu siapa?" "Saya fulan." "Kamu di surga mana?" "Oh, saya dengan Habib fulan, Ustaz fulan, Syekh fulan." Wah, luar biasa. "Kamu di mana?" "Saya di surga." "Adalah di mana sih?" "Sebelah sana." Karena nggak bisa ngejar karena levelnya tinggi. Tapi yang tinggi bisa turun ke bawah. Bisa bahkan dikunjungi oleh semua malaikat. Ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dikunjungi semua malaikat. Dahsyat. "Kamu di mana?" "Kamu dengan siapa?" "Depan saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf." Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Dulu ente nonton sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng Nabi. Samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kan rumusnya sederhana. Kalau Anda ingin merasa lebih dekat dengan Allah, maka cara jembatan menujunya, caranya tunaikan banyak amal soleh, tunaikan ketaatan. Semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran jangan mengeluh, karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah, sebut Allah dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya. Karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Setelah itu wassalah, tunaikan sholat.